Halo semuanya, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan tugas AWL kami. Yang pertama, ada Susan Wijaya, Helena Priscilla, Darren Cornelius Citra Wijaya, Pradipa Iskandar, Ernesto John Faria, dan Otto Leonardi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang virtual machine VMware. Untuk latar belakang VMware, VMware adalah perusahaan teknologi informasi yang didirikan pada tahun 1998. VMware juga merupakan pionir dalam teknologi virtualisasi, memungkinkan banyak sistem operasi berjalan pada satu mesin fisik. Visi dari VMware sendiri adalah untuk membantu perusahaan bertransformasi melalui teknologi digital, dan misi dari VMware adalah untuk memberikan solusi virtualisasi, cloud, dan infrastruktur modern untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Inovasi utama dari VMware adalah membantu perusahaan teknologi informasi melalui virtualisasi server, desktop virtual, dan cloud computing, dan bekerja sama dengan platform besar seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Produk utama dari VMware itu seperti VMware Sphere memungkinkan virtualisasi server fisik menjadi beberapa mesin virtual yang dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara terisolasi. Hal ini memungkinkan efisiensi sumber daya, pengelolaan yang lebih fleksibel, dan pengurangan biaya infrastruktur IT. VMware juga menyediakan solusi untuk virtualisasi desktop, jaringan atau VMware NSX, penyimpanan, vSAN, dan cloud hybrid sehingga perusahaan dapat menjalankan aplikasi di lingkungan on-premises atau cloud dengan mudah. Teknologi ini mendukung kebutuhan bisnis dalam hal skalabilitas, keamanan, dan kontinuitas operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai product knowledge. Yang pertama ada virtualization, yang dimana memvirtualisasi server desktop dan jaringan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian kedua ada network dan security, untuk jaringan berbasis perangkat lunak, SDN, dan keamanan. Yang ketiga, storage and availability, untuk penyimpanan berbasis perangkat lunak dan pemulihan berencana. Masuk ke arsitektur dari VMware sendiri, pertama ada Solution Tier. Solution Tier ini berisi layanan dan juga aplikasi tingkat tinggi yang didukung oleh infrastruktur bawahnya. Dan kedua, ada Cloud Automation Tier. Dia itu fokus kepada otomasi dan juga orkestrasi dari cloud itu sendiri. Yang ketiga adalah Resource Orchestration Tier. Dia itu berfungsi untuk mengelola dan juga mengorkestrasikan sumber daya, memastikan beban kerja berjalan dengan efisien. Yang keempat, terdapat Platform Tier. Platform Tier ini menyediakan virtualisasi dan juga infrastruktur virtual. Yang kelima ada Physical Infrastructure Tier, hardware fisik yang mendukung seluruh platform. Dan juga yang terakhir ada Operation Management Tier yang berfungsi untuk pemantauan dan juga pengelolaan operasi dari infrastruktur VMware. Kemudian terdapatnya kelebihan VMware. Pertama, VMware itu multi OS. VMware bisa menjalankan berbagai OS dalam satu host. Kelebihan kedua, wide compatibility. VMware mendukung banyak OS dan hardware, dan bisa menjalankan software lama atau OS yang sudah tidak disupport. Dan kelebihan ketiga, setiap VM berjalan terpisah, sehingga jika terjadi crash dalam VM, tidak akan mempengaruhi host OS. Dan juga terdapat kekurangan VMware. Yang pertama yaitu VMware resource intensive, di mana akan dijalankannya OS ditambah dengan OS device awal, sehingga membutuhkan lebih banyak resource. Dan kekurangan kedua, limited functionality untuk version yang gratis. Jika ingin menggunakan VMware dengan alat atau fitur yang lengkap, dibutuhkannya pembayaran lebih. Sekarang kita akan masuk ke VMware demonstration-nya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk menggunakan dan membuka virtual machine. Nah, virtual machine yang akan kami gunakan pada kesempatan kali ini yaitu VMware. Nah, kegiatan yang akan dilakukan pada virtual machine ini adalah kita akan mencoba untuk mengakses Ubuntu
di atas virtual machine yang kami gunakan, yaitu VMware Workstation. Oke, nah sekarang kita akan mulai demonya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka VMware Workstation-nya di sini. Di sini aku pakai VMware Workstation 16 player, jadi kita tinggal klik aja ini. Nah, sambil nunggu kebuka. Nah, ini udah kebuka. Paling aku mau jelasin dulu, kita akan demo untuk ngeakses Ubuntu di atas VMware Workstation 16 player ini teman-teman. Nah, selain Ubuntu juga sebenarnya Cloudera ini juga bisa diakses di atas VMware Workstation 16 player ini teman-teman. Nah, back to the topic, kita akan coba untuk ngebuka Ubuntu di virtual machine ini. Jadi pertama-tama yang harus teman-teman lakuin itu ada di menu yang pertama yaitu Create New Virtual Machine. Jadi ini teman-teman tinggal double klik aja. Nah, di sini nanti akan muncul pilihan untuk New Virtual Machine Wizard. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa install atau install dari filenya sendiri. Nah, kebetulan aku udah ada file Ubuntu-nya, jadi kita tinggal browse aja. Di sini aku simpan di download, jadi aku tinggal klik Ubuntu aja. Jadi ini file yang aku akan pakai, Ubuntu 22.04 desktop, amd64.iso, jadi aku akan tekan aja. Ini aku open. Nah, setelah masuk di sini, jadi teman-teman filenya udah bisa dijalanin ya di sini. Jadi tinggal di next aja. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk personalize Linux-nya atau Ubuntu yang nantinya akan kita akses nih teman-teman. Nah, jadi di sini ada full name, username, password, sama confirm. Nah, ini suka-suka kalian aja tulisnya. Jadi di sini aku bakal nulis misalnya nama aku, Susan. Nah, untuk username-nya mungkin sama, aku samain aja. Nah, untuk passwordnya ini, jadi ini terserah kalian, yang penting atas bawah harus sama. Nah, ini jadi full name-nya udah keisi, username-nya udah keisi, password dan confirmation password-nya juga harusnya udah sama. Jadi ini teman-teman boleh next aja. Jadi untuk yang di sini personalize-nya sendiri aja ya teman-teman. Nah, ini boleh next. Nah, di sini kita bakal kasih nama virtual machine-nya. Di sini boleh kita suka-suka kita untuk namainnya. Jadi misal nih, kan tadi kita udah cantumin filenya, kita akan install dari file. Jadi teman-teman bisa mau namain Ubuntu OS atau Ubuntu VM, terserah. Tapi aku akan pakai defaultnya ini Ubuntu 64-bit. Jadi kita next aja. Nah, di sini teman-teman bisa customize untuk maksimum disk size-nya nih teman-teman. Jadi ini recommended-nya size for Ubuntu biasanya 20 GB, jadi aku ikutin default-nya aja. Sebenarnya teman-teman bisa custom sampai berapapun itu, sekuatnya komputer teman-teman juga. Nah, ini di sini aku pakai default-nya aja. Nah, untuk virtual disk-nya sendiri, jadi di sini ada dua option. Pertama itu store virtual disk a single file, sama ini multiple files. Nah, kali ini kita akan pakai yang multiple files ini teman-teman. Nah, setelah semuanya udah beres di setting di sini, kita bisa next. Nah, setelah di next ini, jadi teman-teman akan ngecek untuk detail virtual machine Ubuntu yang nantinya bakal kita jalanin nih teman-teman. Nah, tapi teman-teman juga bisa customize hardware-nya di sini. Jadi di sini teman-teman bisa customize memorinya, terus ada prosesornya juga. Terus di sini ada new CD atau DVD, network adapter, USB controller, sound card-nya, printer, dan display-nya nih teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau aku itu sering ngotak-ngatik di bagian memorinya nih teman-teman. Jadi biasanya ada yang 16 GB biasanya makainya. Cuma kali ini karena mungkin keterbatasan
laptop aku juga, jadi aku akan pakai defaultnya di sekitar 2 GB. Pokoknya teman-teman di sini bisa customize sendiri untuk memorinya, tapi sekali lagi semua kembali ke kebutuhan teman-teman dan apakah komputer teman-teman itu kuat untuk menjalankan memori sebesar itu. Nah, ini kita tinggal close aja karena aku juga pakai default, jadi nggak akan aku otak-atik lagi. Nah, setelah ini semuanya udah selesai, kita bisa finish. Nah, setelah finish ini kita bakal diarahkan ke Ubuntu-nya, tapi ini mungkin agak sedikit lama. Ini kita tunggu aja. Nah, ini Ubuntu-nya udah dijalanin. Nah, di sini ada the following software is available for download. Cuma karena laptop aku speknya terbatas, jadi mungkin aku nggak install dulu untuk sementara. Nah, ini tinggal ditunggu loading aja ya, teman-teman. Nah, ini tampilan Ubuntu-nya udah kebuka ya. Jadi biasa tampilannya seperti ini. Nah, biasanya nanti kita akan diarahkan untuk settingsnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini jadi sama yang kayak aku bilang, jadi di sini ada settingsnya di mana teman-teman bisa milih keyboard layoutnya seperti apa. Jadi di sini aku mungkin bakal pakai keyboard layout yang template aja, US. Nah, ini harusnya di continue aja. Nah, ini udah di continue. Sekarang ini ada what apps would you like to install to start with. Jadi yang pertama itu ada normal installation-nya, di mana kita bisa ngejalanin web browser, utilities, office software, games, dan media players. Nah, di sini juga ada minimal installation, jadi teman-teman bisa web browser dan basic utilities aja. Jadi teman-teman nggak akan bisa akses untuk office software, games, dan media players-nya. Nah, jadi di sini aku bakal pakai minimal installation aja karena keterbatasan laptop aku juga. Nah, untuk other option-nya di sini teman-teman juga bisa download updates while installing Ubuntu. Terus juga ada install third party software for graphics. Cuma karena kita tadi nggak akan download softwarenya, jadi ini kita nggak centang. Paling kita ngejalanin sih update while installing Ubuntu aja. Ya boleh di continue aja. Nah, ini installation type-nya. Jadi, teman-teman bisa erase disk and install Ubuntu atau something else. Cuma karena kita mau mengakses Ubuntu-nya sendiri, jadi kita bakal install Ubuntu-nya yang tadi udah kita masukin. Nah, ini continue aja. Ini mungkin aku continue juga. Ini kita tinggal tunggu aja setelah masukin user dan passwordnya juga. Teman-teman untuk OS-nya, jadi VMware tadi yang setelah kita create virtual machine itu tetap butuh OS untuk jalan di atasnya. Jadi kita pakai Ubuntu. Ini kita tinggal tunggu aja.
ini tinggal kita restart aja karena tadi kita udah install OS-nya. Ini dia ngebuka Ubuntu-nya lagi. Nah, ini kita tinggal tunggu aja ya teman-teman karena tadi dia juga udah selesai install. Nah, tadi kan aku sempet ngedaftarin akun aku di Ubuntu-nya sendiri. Nah, jadi data-data yang tadi udah kita masukin, terus setelah selesai disuruh restart dan ini kita jadi user yang tadi kita udah daftarin itu udah masuk ya. Jadi ini kita tinggal klik aja, tadi kita masukin passwordnya. Kita tinggal masukin passwordnya aja, kita tinggal tunggu sampai masuk ke Ubuntu-nya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, ini udah masuk ke virtual machine Ubuntu dan operating system Ubuntu-nya. Paling ini aku skip aja. Oke, ini next aja. Oke, dan jadi ini udah kepasang ya OS Ubuntu-nya di virtual machine ini. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi-aplikasi yang tersedia. Tadi juga ada Zoom, OBS, dan yang lain-lain. Tadi aplikasinya udah ditampilin di sini. Nah, teman-teman juga di sini juga bisa ada file-file di sini. Misal teman-teman mau buat filenya, klik new folder gitu. Misal aku kasih nama Lolo gitu. Di create. Nah, ini juga udah bisa. Jadi udah kayak ada OS pada umumnya. Nah, ini juga udah bisa untuk ngebuka Firefox-nya. Nah, sekian demo dari VMware-nya. Terima kasih.